Dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu yang menginginkan seorang anak. Dan setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka diberkati dengan putri kecil yang tercantik yang pernah ada. Seluruh kerajaan meledak dalam kegembiraan. Raja sendiri menulis undangan yang mengundang semua orang yang dianggapnya penting, teman, dan keluarga, pendeta dan penyihir untuk upacara penamaan anaknya. Tapi raja lupa satu nama. Seorang penyihir yang paling kuat di antara mereka semua, yang paling jahat dari mereka semua. Ketika penyihir itu mendengar tentang perayaan itu, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Raja tidak sedikit terkejut melihatnya di sana, karena dia tidak tahu bahwa dia lupa mengiriminya undangan. Selamat datang. Berikan berkah yang baik untuk putriku. Itu sudah pasti, Yang Mulia. Di manakah malaikat kecil itu berada sekarang? Ibunya akan segera membawanya. Meskipun jelas bahwa raja tidak bermaksud jahat dan benar-benar lupa dengan hal itu, fakta itu membuat sang penyihir semakin marah dan dia bersumpah akan membalas dendam. Jadi ketika upacara penamaan akan dimulai dan air wangi akan disemprotkan pada sang putri, penyihir diam-diam menaruh bubuk ajaib di dalam air. Segera setelah ditaburkan pada bayi itu kehilangan berat badannya. Dia tidak lagi terpengaruh oleh gravitasi. Perawat yang menggendongnya tiba-tiba merasa seolah-olah sang putri tidak ada dalam pelukannya karena sang putri telah menjadi tanpa bobot. Ada apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Dalam ketakutan, perawat melepaskan bayi itu, tetapi sang putri tidak jatuh. Dia tetap menggantung di udara. Anakku, apa yang baru saja terjadi? Itu bisa berarti bahwa sang putri telah disihir. Mereka mengambil anak itu. Tetapi meskipun tampaknya tidak ada artinya sama sekali bahwa seseorang tidak memiliki berat badan, itu menciptakan begitu banyak masalah bagi sang putri dan orang tuanya. Suatu hari, ketika sang putri berbaring di tempat tidur, sang ratu tanpa sadar membuka jendela dan pergi. Hembusan angin masuk ke dalam ruangan, dan saat itu membawa bulu atau sebutir pasir. Ia membawa bayi malang itu keluar dari ruangannya melalui jendela. Perawat masuk dan melihat bahwa sang putri tidak ada di tempat tidurnya. Di mana sang putri? Sang ratu mungkin telah membawanya pergi. Di mana putriku, perawat? Aku sangat ingin melihat anak perempuanku yang cantik. Maafkan aku, Yang Mulia, tapi aku pikir sang putri sedang bersamamu. Apa kau bilang? Lalu, di mana dia sekarang ini? Dan pencarian hebat dimulai di istana. Tukang kebun sedang menyapu daun dari kebun sampai dia mendengar tawa datang dari bawah tumpukan daun. Oh? Apa itu? Ya ampun, itu adalah putri. Di mana putriku? Yang Mulia, tukang kebun menemukannya di bawah tumpukan daun. Sejak hari itu, raja dan ratu menjadi sangat ketakutan, sehingga mereka akan mengawasi sang putri setiap saat sepanjang harinya. Jika dia tidur, selimutnya diselipkan dengan kuat di tempat tidur, sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Jika dia bangun, dia selalu berada dalam pelukan seseorang. Suatu ketika, sang raja mencoba untuk melemparkannya ke udara dan bermain dengannya seperti yang dilakukan ayah yang kuat. Tetapi sang putri tidak pernah turun. Dan dia harus dijemput dengan menggunakan tangga. Ketika sang putri tumbuh, dia hampir tidak bisa berjalan saat dia menginjakkan kakinya. Bahkan dengan kekuatan sekecil apapun, dia akan berada di udara. Oleh karena itu, dia harus selalu ditemani saat berjalan. Dan juga ada lebih dari 20 orang pelayan yang memegangi jumbai panjang yang terurai dari gaunnya, sehingga dia tidak akan terbang. Tidak berat,
berarti bahwa hati sang putri tidak akan pernah berat. Jadi dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan kesedihan dan semua yang pernah dia lakukan ketika dia tidak berbicara adalah tertawa. Dan ketika kita sendiri tidak bisa bersedih, kita tidak bisa memahami kesedihan orang lain. Dan tentang kita yang tidak bisa memahami kesedihan orang lain, kita tidak bisa bersikap baik. Kita juga tidak tahu apa artinya mencintai. Jadi sang putri bersikap kasar dan tidak baik. Anakku, kami sangat khawatir tentangmu. Ayah terlihat sangat lucu ketika ayah mengatakan itu. Sayang, apakah kau tidak peduli pada kami? Tidakkah kau sedikit saja mencintai kami? Apa yang ibu maksud dengan perhatian dan kasih sayang? Aku baik-baik saja terbang di sekitar. Ibu terlihat sangat lucu ketika ibu membuat wajah ngambek seperti itu, Bu. Sekarang, kalau ibu mengizinkan, aku akan pergi. Tetapi sang putri sedih. Meskipun beratnya yang rendah tidak pernah membiarkannya merasakannya, dia benci ditunggu sepanjang waktu. Tidak bisakah kalian semua meninggalkanku sendirian? Mohon maaf, Yang Mulia, tetapi kami memiliki instruksi ketat dari raja sendiri untuk mengawasimu agar jangan hembusan angin yang membawamu bersamanya. Aku mohon. Aku merasa seperti binatang yang diikat. Aku mohon lepaskan aku. Kami mohon maaf Yang Mulia, tetapi Yang Mulia Raja dan Ratu sangat khawatir bahwa kau akan dibawa pergi oleh angin dan kau akan terluka. Sang putri merasa seperti seorang tahanan. Betapa dia ingin ditinggal sendirian. Hanya ada satu tempat di mana dia merasa hidup dan bebas. Istana mengabaikan sebuah danau yang megah. Sang putri akan berenang di dalamnya setiap hari. Hanya disinilah tidak ada bahaya angin yang bisa membawanya pergi, atau dia melangkah terlalu keras sehingga dia tidak bisa terbang. Jadi, ketika dia berada di perairan danau, dia bisa aman sendirian. Apalagi, seperti yang dipikirkan oleh sang putri, dia bisa dibebaskan di danau. Jadi dia akan berenang di dalamnya setiap hari dan setiap malam. Sementara itu, Raja dan Ratu sedang berkonsultasi dengan setiap dokter, ahli metafisika, penyihir di kerajaan, tetapi tidak ada yang bisa memberi mereka solusi untuk putri mereka yang malang. Hingga pada suatu hari, sarjana mereka Hamdram dan Copycat datang ke kerajaan. Yang Mulia, kami mungkin memiliki solusi untuk kurangnya gravitasi dan berat putrimu. Katakan padaku, cepat. Ya, sepertinya yang kita semua tahu, air tampaknya menyembuhkan sang putri dari berat badannya. Setidaknya untuk sementara. Itu selama dia ada di dalam air. Kita semua tahu itu, lalu? Jika air yang mengalir di luar tubuh sang putri dapat menyembuhkannya dan menyenangkan hatinya untuk sementara, maka air yang mengalir dari dalam hatinya dapat menyembuhkannya secara permanen. Aku tidak mengerti. Yang Mulia, kita harus membuat sang putri menangis. Itu bisa menyembuhkannya dari ketidakberdayaannya. Lalu, raja mengumumkan di seluruh kerajaannya bahwa orang yang membuat sang putri menangis akan dihargai. Begitu banyak pria dan wanita yang mencoba, tetapi tidak ada yang bisa membuat sang putri meneteskan air mata. Itu benar-benar lucu. Semua orang dengan cepat kehilangan harapan untuk bisa membuat sang putri pulih kembali. Kebetulan pada suatu hari seorang pangeran melewati hutan di sekitar kerajaan. Dia telah mendengar tentang putri yang disihir, tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengannya. Karena itu, ketika malam datang, alih-alih mencari perlindungan di istana sebagai tamu, ia menemukan sebuah gua di hutan dan memutuskan untuk bermalam di sana. Ketika dia keluar dari hutan untuk mengumpulkan kayu kering dan membuat api, dia melihat seseorang terombang-ambing di danau di bawah, dan dia pikir itu adalah orang yang sedang tenggelam. Jadi dia melompat ke dalam air untuk menyelamatkan wanita itu. Tentu saja, itu adalah sang putri. Dan saat dia menggendongnya dan merasakan beratnya, dia tahu bahwa itu adalah putri yang disihir yang tidak pernah ingin dia temui. Tapi sekarang sudah terlambat untuk saat dia menatapnya. Dia telah jatuh cinta padanya.
Berani-beraninya kau mengangkatku keluar dari danau. Aku pikir kau tenggelam. Itu sungguh konyol. Sekarang ayo masukkan aku kembali ke danau. Kau adalah putri yang tidak memiliki gravitasi. Pernahkah kau jatuh? Aku tidak bisa jatuh. Aku hanya bisa dibawa angin dan dipaksa terbang. Lalu, mengapa kau tidak mencoba jatuh bersamaku? Karena itu, sang pangeran terjun ke dalam air dengan sang putri di tangannya. Dan itu benar-benar pengalaman yang paling mendebarkan yang pernah dimiliki oleh sang putri. Dan bagaimana? Hal yang paling luar biasa yang pernah aku rasakan. Lalu, sang pangeran dan sang putri bertemu di danau setiap malam dan berenang bersama. Sang putri tidak dapat mencintai, tetapi sang pangeran sangat mencintainya, sehingga ia hidup untuk mendengarnya tertawa dan melihatnya berenang dengan bahagia di sampingnya. Dia bisa hidup dengan demikian selama sisa hidupnya. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Penyihir itu mengetahui tentang cinta sang putri untuk danau, dan karenanya dia membaca mantra di danau untuk membuatnya kering. Perlahan, sedikit demi sedikit, air danau mulai mati, dan begitu pula dengan sang putri. Apa yang akan terjadi dengan putri kami? Tampaknya seolah-olah kehidupan sang putri terikat dengan kehidupan di danau. Jika kita tidak menghidupkan kembali danau, kita tidak akan bisa menghidupkan sang putri kembali. Suatu hari, ketika danau hampir mengering, tetapi untuk beberapa kolam yang dalam, dua pemuda menemukan lempengan emas di bawah batu yang berbunyi seperti ini. Jika danau itu hidup demi manusia, ia harus dibiarkan mengambil nyawa seorang manusia. Tetapi pria itu harus rela menawarkan hidupnya dengan ikhlas. Dia harus duduk di dasar danau yang kering sampai air naik jauh di atas kepalanya. Ketika raja mendengar hal ini, dia mengirim pesan ke setiap sudut dan sudut kerajaan. Tetapi tidak ada yang maju untuk menyerahkan hidup mereka ke danau. Ketika pangeran entah bagaimana mendengar permohonan raja jauh di dalam hutan, ia langsung pergi ke istana. Yang mulia, aku akan menawarkan hidupku untuk ke danau, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Aku ingin sang putri hadir sementara aku mati dan membuat aku tetap hidup sampai air naik di atas kepalaku. Aku ingin dia melihatku dan memberiku biskuit agar aku tidak mati kelaparan sebelum airnya naik. Syaratmu akan terpenuhi. Mungkin melihat danau kesayangannya terisi lagi, mungkin membuat putriku akan sehat kembali. Lalu, sang pangeran duduk di bawah danau. Sang putri dibawa dalam sebuah perahu. Dia melihat sang pangeran, tetapi dia tidak mengakuinya karena dia tidak memiliki cinta atau kebaikan di hatinya. Saat pangeran duduk, air perlahan mulai naik. Segera, itu sampai ke lututnya. Dan ketika perahu sedikit terayun, sang putri merasa senang. Perahuku melayang. Airnya naik. Danauku tidak sekarat lagi. Kita bisa berenang di sini lagi. Pangeran, ayo kita berenang bersama lagi seperti dulu. Tidak ada lagi yang aku inginkan selain berenang lagi bersamamu. Tetapi aku tidak bisa. Karena aku harus mati agar danau itu hidup, agar kau bisa hidup. Untuk pertama kali dalam hidupnya, sesuatu menyentuh hati sang putri. Dia tidak ingin pangeran mati, karena dia melihat air perlahan naik, pertama ke pinggang pangeran, lalu dadanya, lalu dagunya, lalu hidungnya. Ketika ia mulai terengah-engah, dia tidak tahan lagi. Sang putri menyelam dalam air dan menarik sang pangeran keluar. Dia bawanya ke darat. Dia sudah berhenti bernafas. Sang putri panik dan dia menangis. Dia menangis dengan keras. Tidak ada yang pernah menangis seperti itu. Para dokter datang dan menghampiri pangeran. Sang putri menangis dalam karyo. Dan sang putri sendiri yang sudah tidak sehat saat itu juga dibawa pulang ke istana. Dan itu adalah malam yang panjang dan mengerikan di kerajaan itu. Pagi berikutnya, Sri terbangun. Sang pangeran berbaring diam. Dia melihatnya, dan dia menangis lagi. Oh
Pangeran Pemberani, aku mohon bangunlah. Tolong bangun. Tolong jangan mati, Pangeran. Dan saat itu juga, sang pangeran membuka matanya dan tersenyum. Karena sangat gembira, sang putri bangkit dari tempat tidur, menginjak kakinya dengan keras karena gembira, berharap dapat terbang karena sukacita, tetapi dia malah jatuh. Au! Putri, kau tidak terbang, kau jatuh. Iya, aku tahu aku jatuh. Kau telah mendapatkan gravitasimu kembali. Ada begitu banyak sukacita di istana yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Itu penuh kembali. Sang pangeran masih hidup dan baik-baik saja, dan sang putri mendapatkan gravitasinya kembali. Dia memang harus belajar berjalan, tapi tidak lama kemudian semuanya baik-baik saja dengannya. Sang pangeran dan sang putri jatuh cinta. Mereka menikah dan berenang, berjalan, dan memerintah tanah mereka bersama. Dan mereka hidup bahagia selamanya.